Shalom Elohim, selamat sore buat sahabat kenalan dimanapun berada, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Selamat sore. Baiklah, di sore hari ini kita akan beribadah, kita akan mendengarkan firman Allah. Sekalipun ibadah kita singkat, tapi kita yakin dan percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja dengan luar biasa bila mana kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Pikiran kita fokus, tidak melayang ke mana-mana, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Baiklah, di sore hari ini sebelum kita mulai ibadah, saya ajak semua untuk kita angkat pujian yang berkata, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat-Mu Tuhan selalu terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur pada-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan, kami sembah-sembah-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan Raja kami, Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah penyembuh kami Tuhan, Kaulah juru selamat kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, 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 amin, haleluya, 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 amin. Benar Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Roh Kudus yang manis, di sore hari ini Bapa kami datang lagi kepadamu Tuhan dengan tujuan kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Lewat ibadah ini biarlah kami benar-benar serius, fokus pikiran hati kami, sehingga kehadiran-Mu Bapa di surga kami hargai di sore hari ini, di saat kami beribadah, di mana ada doa, pujian dan penyembahan, ada firman Allah, kesaksian yang boleh hamba-Mu sampaikan di sore hari ini Bapa. Hamba yakin percaya Engkau Tuhan Allah yang hidup, sanggup menjamah setiap pribadi lepas pribadi yang mengikuti siaran lewat ibadah di sore hari ini. Terlebih pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Kuduskan urapi hamba-Mu secara khusus, sehingga di saat firman Allah itu disampaikan boleh benar-benar diterima dengan sukacita, damai, sejahtera bagi saya yang menyampaikan dan bahkan yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah di sore hari ini Bapa di surga, kami mau sambut firman-Mu dengan sukacita, damai, sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca firman Allah di sore hari ini, yaitu di Efesus 6 ya. Kita mengingat waktu, kita ibadah singkat saja ya. Yang terpenting kita fokus ya, kita serius ya. Sekalipun ibadah kita atau doa kita terlalu lama, tapi kalau kita tidak fokus, kita tidak serius, kan percuma. Jadi biarpun padat, singkat dan jelas, yang terpenting kita fokus. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, sore hari ini saya akan menyampaikan firman Allah, yaitu di Efesus 6, di mana perikopnya yaitu taat dan kasih. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, buka di Efesus 6 ayat 1 sampai dengan ayat 9
Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya akan bacakan ya. Perikopnya yaitu taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ayat 6. Ya, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ayat 7. Dan yang dengan rela hati menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita lanjut lagi untuk ayat 8 ya Bapak Ibu. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, berbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sore hari ini kita akan bahas yaitu mengenai taat dan kasih. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sudah biasa dengar di gereja ya mengenai perikop ini yaitu taat dan kasih. Ya, yang dimaksud ketaatan ini kita harus benar-benar taat ya, dan kita harus disertai dengan kasih. Ya, kita harus mengasihi sesama kita harus mengasihi orang di sekitar kita, sekalipun berbeda agama, berbeda gereja, kita harus saling mengasihi. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, karena Allah mau supaya kita memiliki kasih. Kasih Allah itu sempurna dan kita harus kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat 1 kita bacakan di sini bahwa, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dan janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Ya, di sini jelas sekali firman Allah katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, anak-anak kita memang sering kali suka tidak mau mendengar nasihat orang tua. Ya, saya mengatakan di sini bahwa tidak semua juga anak-anak hamba-hamba Tuhan benar-benar menurut apa kata orang tua. Ya, mereka seringkali melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati orang tuanya, bahkan terlebih kepada Allah kita di dalam Yesus. Ya, ya Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Di sini saya mengingatkan kepada anak-anak ya, anak-anak ini harus taat kepada orang tua di dalam Tuhan ya. Kalau anak-anak ini tidak dengar-dengaran kepada Tuhan dan terlebih kepada tidak taat kepada orang tua dan terlebih kepada Tuhan, apa jadinya nanti ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan ya. Kalau anak melawan orang tua, kira-kira apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya ya. Ya, Tuhan Yesus Allah yang hidup mengingatkan kepada kita, terlebih kepada anak-anak yang dipercayakan Allah kepada kita. Anak-anak itu adalah titipan Allah buat kita. Kita sudah mengandung sampai 9 bulan ya. Kalau saya 7 bulan saya mengandung anak saya Yosua. Terus pas 7 bulan saya langsung dioperasi sesar, karena selama saya mengandung saya sering mengalami pendarahan, sehingga dokter mengambil keputusan dioperasi sesar karena memang jalan lahirnya itu tidak bisa
keluar bayi dari jalan lahirnya. Jadi keputusan dari dokter itu harus dioperasi sesar, dan puji Tuhan ya, anak saya sekalipun dia 3 kilo lahirnya ya, tapi ya saya tetap berusaha untuk melihara dia dari kecil ya, dari kandungan bahkan sampai usia 20 tahun. Itu butuh perjuangan saya menyekolahkan anak saya, karena memang dari ayah tirinya ya kurang setuju untuk anak saya disekolahkan. Tapi saya berjuang, bahkan saya sampai bawa dari Manado ke Jakarta untuk menyekolahkan anak saya ya. Dan puji Tuhan, anak saya sudah selesai walaupun tamat SMK, dan dia melanjutkan kuliah, tapi kuliahnya dia tidak diteruskan oleh karena sesuatu hal yang dia alami, sehingga dia tidak fokus lagi untuk kuliah ya. Nah, karena dia sudah pacaran dan akhirnya dia keputusannya mau menikah saja, oleh karena dia melihat keadaan ibunya sama bapak kandungnya sering tidak cocok ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Memang berbeda pendapat menjadi dua pikiran menjadi satu itu memang tidak mudah, apalagi dia istilahnya dia berlainan dengan kepercayaan kita ya. Nah, saya bersyukur, berterima kasih sekalipun ada ujian cobaan yang kita hadapi, tapi tetap saya mau taat kepada Tuhan, dan saya ajarkan kepada anak saya, tetap kamu harus taat ya kepada Tuhan, kepada Allah, terlebih kepada Tuhan kita yang sudah memberikan nafas, sehat, kuat, bahkan pada saya sebagai ibu ya, yang memelihara dia, merawat dia dari kecil, bahkan sampai dia usia 20 tahun baru dia ketemu dengan ayah kandungnya ya. Ya, saya sangat bersyukur, berterima kasih, sekalipun doanya lama terjawab 20 tahun, tapi di sini saya melihat bahwa ada campur tangan Tuhan, sekalipun 20 tahun usia anak saya baru ketemu dengan bapak kandungnya yang sedang bertugas ya di Jakarta ini, yang ada di Bogor. Ya, saya bersyukur, berterima kasih, kuasa Tuhan itu tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Ya, karena kita adalah ciptaan Allah yang mulia. Jadi Allah mengingatkan kita supaya kita harus mengasihi anak-anak kita, dan tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak-anak dalam keadaan susah dan senang, ada dalam cobaan, ujian. Terus kita harus memelihara, merawat, memberi kasih sayang, memberikan nasihat, bahkan memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, sekalipun sekemampuan yang kita miliki, dengan tenaga pikiran yang kita miliki, dengan waktu yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kita harus perhatikan anak-anak kita, karena anak-anak itu adalah titipan Allah buat kita, supaya kita jaga, kita pelihara ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apalagi saat ini saya sudah memiliki cucu juga ya. Cucu saya Arthur yang sudah masuk 2 tahun ya, dia tetap kasih terus, dan lagi lucu-lucunya sekarang ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus ya, sekalipun dalam keadaan susah dan senang, apa yang saya hadapi itu adalah satu pergumulan bagi saya, dan itu menjadi PR doa buat saya untuk tetap selalu saya taat, setia kepada Allah kita yang hidup. Di dalam keadaan apapun saya harus tetap berdoa, mengandalkan kekuatan Allah, karena di luar Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu juga di sini firman Allah katakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ya, anak-anak zaman sekarang memang kadang-kadang susah diatur gitu ya, apalagi kalau orang tua sibuk ya, sibuk di kantor, sibuk pelayanan ya, membagi waktu ya, apalagi dalam usaha. Kalau dulu saya ya mengurus anak saya ini udah buka usaha rumah makan Baku Dapa ya di PD Pasar Jaya, 2 kios saya sewa di situ. Terus saya buka toko Immanuel juga ya, walaupun tokonya tidak begitu besar, untuk melanjutkan hidup saya dan anak saya di Jakarta, karena suami saya Jeffrey Ferdinand Wati ya, dia meninggalkan tanggung jawab dan dia tidak suka dengan
anak saya, karena menurut dia anak saya tidak perlu sekolah karena anak tiri dia. Tapi saya sebagai ibu, saya tidak bisa kalau tidak menyekolahkan anak saya. Bahkan saya sampai berjuang untuk berusaha ketemu dengan bapaknya, sekalipun kami seringkali mengalami berbeda pendapat oleh karena keadaan situasi yang dia hadapi dan saya, karena sudah berbeda ya. Saya tetap bersyukur kepada Tuhan dan saya tetap selalu berdoa untuk mereka, biar kuasa Tuhan yang membuat kami semua ada pemulihan, biar kuasa Tuhan yang memberikan kita semua untuk tetap selalu semangat, setia, taat kepada Allah kita yang hidup. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, begitu juga saya mengajarkan kepada anak saya, sekalipun dia mengalami pergumulan hidup, tapi saya tetap selalu mendoakan dia, istrinya dan anaknya. Saya bilang, Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya. Saya yakin percaya indah pada waktunya Tuhan Yesus Allah yang hidup akan mengubah hati anak saya dan istrinya dan anaknya. Karena kalau manusia membuat hati manusia itu berubah, susah, kecuali Allah sendiri yang punya waktu yang tepat, yang akan merubah hati seseorang ya, dari tidak benar menjadi benar. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di sini juga ayat 2 di sini, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur. Jadi buat anak-anak, baik anak-anak sekolah minggu, ya pemuda remaja, ya tua dewasa, kita punya Tuhan Allah kita adalah orang tua kita yang selalu memonitor kita setiap saat, baik kepada orang baik dan kepada orang jahat, baik kepada orang benar dan kepada orang jahat. Allah selalu melihat dengan matanya di sekeliling kita. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga anak-anak kita ya, seringkali mereka juga tidak nurutin apa kata orang tua ya. Mungkin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan mengalami seperti itu, tapi tetap semangat Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tetap bawa di dalam doa, tetap setia taat kepada Tuhan, bawa dalam doa, sehingga Allah akan mengubahkan hati mereka menjadi baik dan benar dan berkenan di hati Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, indah pada waktunya. Kapan Tuhan menjawab doa kita, suka-sukanya Tuhan. Yang terpenting kita tetap taat, kita tetap setia untuk berdoa. Curahkanlah isi hatimu kepada Allah kita yang hidup, dan biarlah Allah yang mengubah hati seseorang dari tidak baik menjadi baik dan benar berkenan di hati Allah. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu juga kita lanjut di sini ya, supaya berbahagia dan panjang umur ya. Pastinya kita semua rindu sekali supaya kita panjang umur, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan ya. Itu firman yang katakan kepada kita supaya kita panjang umur bila mana kita dengar-dengaran kepada orang tua kita. Mungkin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan yang mengikuti siaran ini, mungkin masih ada orang tua lagi ya, masih ada ibu bapak ya, sekalipun sudah memiliki anak, sudah punya cucu, tapi tetap harus menghormati dan menghargai orang yang lebih tua dari kita ya, seperti omah dan opah gitu, kakek nenek lah, kita harus hargai orang yang lebih tua dari kita. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya panjang umur. Amin. Saya yakin percaya kita semua pasti senang kalau kita diberikan panjang umur oleh Allah kita. Usia berapakah yang Allah berikan kepada kita sebagai bonus usia kita yang Allah berikan? Yaitu 70 tahun ya. 70 tahun usia yang bonus Allah berikan kepada kita itu sesuai di Alkitab yang tercatat. Lebih dari 70 tahun itu sudah masuk dalam penderitaan. Tapi kalau kita bersama Allah di dalam Yesus Kristus, pasti kita akan melewati penderitaan itu sehingga menjadi satu kebahagiaan kita nikmati di dalam Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini juga firman Allah katakan di ayat 3, ayat 4, hai kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada, bagi para suami-suami yang memiliki anak ya,
tetaplah bersabar sekalipun sesibuk-sibuknya bekerja di kantor ataupun bekerja mungkin di kebun atau sebagai pengusaha ya, di dalam bisnis usaha atau kerja di pemerintahan ya, tapi kita harus tetap bersabar untuk kita memberikan perhatian khusus kepada anak-anak. Kita harus memberikan nasihat kita kepada anak-anak dengan didikan di dalam Tuhan ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Kita harus mendidik anak-anak kita terlebih dahulu, ibu bapak kita ini yang mengenal Tuhan ya, sehingga di saat kita mengajarkan kepada anak-anak, mereka juga mau menurutinya, mereka juga mau mendengarkannya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Kita lanjut lagi di sini ya, ayat ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia, taatilah hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus ya. Ini diingatkan kepada hamba-hamba Tuhan ya. Ya, kita harus, di sini firman Allah katakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus ya. Dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus ya. Sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus taat kepada tuan-tuan yang ada di dunia ini ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita harus tunduk kepada otoritas, kepada pemimpin yang di atas kita ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, baik itu pemimpin di gereja, baik itu pun pemimpin di dalam satu instansi pemerintah, baik di swasta, di pemerintahan, di dalam usaha bisnis ya, di dunia marketplace ya. Kita pasti punya atasan ya. Kita harus tunduk karena otoritas itu Allah berikan kepada atasan, yaitu sebagai pemimpin ya. Kita harus tunduk, kita hormati, kita hargai, sama seperti kita hormati, hargai seperti Kristus Yesus. Amin ya. Oleh sebab itu, mari kita tetap sama-sama maju terus, kita tetap berjuang untuk kita mengikuti perintahnya, yaitu kita tunduk kepada tuan-tuan yang ada di muka bumi ini, entah itu pemerintah ataupun itu sebagai pelayan-pelayan Tuhan ya, sebagai pengusaha ya, dalam instansi pemerintah ataupun instansi swasta ya, atau di dalam dunia marketplace ya. Tentunya ada perusahaan-perusahaan yang ada otoritasnya, yaitu sebagai pimpinan perusahaan, tentunya sebagai karyawan atau sebagai pegawai di bawah, bukan atasan ya. Tentunya yang bawahan harus tunduk kepada yang di atas ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalaupun kita melakukan seperti itu, kita sama dengan kita taat kepada Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Firman Tuhan di sini lanjut lagi, yaitu ya, jangan hanya di hadapan mereka saja, jangan hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan hati orang, tetapi dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia ya. Kalau sebagai pimpinan di kantor, dia juga melayani di bidang masing-masing, entah itu di swasta ataupun di pemerintah. Itu tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan di gereja juga sebagai pimpinan, entah itu gembala atau dia penginjil ataupun dia seorang nabi, rasul ya. Nah, kita harus menghargai, kita menghormati, kita harus tunduk pada otoritas pimpinan ya, dimana seorang pemimpin yang Tuhan percayakan ya kepada kita, kita harus tunduk karena otoritas itu ada kepada pemimpin ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, begitu juga yang memiliki suami-suami ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tentunya yang memiliki suami, kita harus tunduk kepada suami ya, seperti kita hormati kepada Kristus adalah kepala gereja. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus
Ya, otoritas pemimpin yang Allah berikan itu, mari kita belajar taat, kita belajar tunduk kepada otoritas, ya, baik di dunia bahkan pun terlebih kepada Allah. Di dalam Yesus Kristus mempunyai otoritas yang luar biasa. Dia karena kedaulatannya yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dia menciptakan seluruh ciptaan yang ada di muka bumi ini, ya. Dan kita wajib harus tunduk kepada otoritas Allah kita yang hidup. Kita hormati dan hargai karena Dia yang Maha Esa. Dia adalah Tuhan Allah kita yang tidak dapat yang benar-benar kita harus hormati, kita harus hargai, kita tidak dapat tinggalkan. Karena apa? Tanpa Tuhan Allah kita tidak bisa kita berbuat apa-apa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada. Oleh sebab itu marilah kita mengandalkan kekuatan Allah. Di Yeremia 17 ayat 5 dan 7, di situ firman Allah katakan, terkutuklah bagi orang yang mengandalkan kekuatan diri sendiri, diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Allah Bapa di surga. Ya, jadi kita harus tunduk kepada Allah kita di surga sebagai pemimpin, pencipta bumi langit segala isinya. Begitu juga pemimpin yang ada di dunia, baik itu di tempat pekerjaan, di perkantoran, di pemerintahan, bahkan pun di swasta, ataupun dia sebagai kepala sekolah, ya. Suatu pemimpin di mana Tuhan tempatkan kita ada di situ menjadi bawahan, tentunya kita harus hormati, kita hargai. Begitu juga pemimpin yang ada di gereja punya tugas masing-masing dan Tuhan sudah percayakan, entah itu gembala, penginjil, pendoa, syafaat, ya, ataupun dia seorang pelayan Tuhan, diakonis di gereja, majelis penatua. Mari kita hormati, kita hargai, dan kita tunduk karena otoritas itu Allah sudah berikan kepada seorang pemimpin, baik pemimpin dunia dan pemimpin yang ada di surga, ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, ayat selanjutnya di sini firman Allah katakan, ya, dimana jangan kita menghormati mereka cuman karena hanya di depan mereka saja, tapi kita layani dengan segenap hati seperti kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia, tapi kita melayani dengan tulus hati, dengan segenap hati. Ada amin? Saya beri contoh. Kalau pimpinan tidak ada di kantor, pegawainya, baik itu di pemerintahan, di swasta, ya, pegawainya tidak tertib, seenaknya masuk keluar, tidak absen, ya, tanpa izin pergi begitu saja. Apakah atasan tidak marah? Ya, tentunya pasti marah. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus hargai pemimpin yang Allah sudah berikan kepada kita. Kita harus tunduk kepada otoritasnya. Amin, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Begitu juga anak-anak yang Allah sudah titipkan kepada kita. Ya, pastinya anak-anak juga tunduk kepada otoritas orang tua, kepada ibu dan bapak, ya. Tapi kalau bagaimana bapaknya jarang di rumah, ya, sibuk di kantor, atau ada kemungkinan mungkin ada para suami mungkin tidak selalu di rumah, sedangkan anak-anak butuh perhatian, ditemani untuk belajar, ya. Bukan cuma ibu saja yang mendampingi anak belajar. Kalau saya dulu, ya, single parent, ya, saya sambil kerja, saya mengajar senam, saya buka toko, buka rumah makan dari 2013. Saya tetap, kalau anak saya pulang dari asrama, saya harus temani dia bikin PR, ya. Kadang-kadang saya jujur aja, ya, kadang saya isi di bukunya tapi pakai pensil, nanti dia salin supaya dengan tulisan dia ketahuan catatan dia. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita harus mendampingi anak-anak. Bahkan bikin clipping pun saya yang bikin. Nilai dia bagus dikirain dia yang bikin, padahal ibunya yang bikin. Ya, sering anak saya juga juara satu, terus dia pernah ketua OSIS di sekolah SMK Katolik Sin Yosef, ya, di Kramat Sentiong. Saya tahu itu bukan karena kehebatan anak saya atau saya, tapi itu semua karena kasihnya Tuhan tidak terbatas kepada anak saya dan saya, sehingga kami masih diberi kesempatan, terlebih anak saya, untuk melanjutkan sekolah walaupun saat itu dia di SMK Katolik yang ada di
Vincent ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kenapa saya masukin dia di situ? Karena saya tahu kalau sekolah Katolik itu disiplin. Kemana-mana harus minta izin kepada satpam. Begitu juga saya pernah sekolah di SMP Katolik Stella Maris Tomohon ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya kalau mau kemana-mana harus minta izin ya. Kalaupun terlambat, wah ada sanksinya. Paling tidak dikasih berdiri sama suster di tangga ya, ataupun keliling di tangga rumah sakit Gunung Maria itu. Saya harus 10 kali bolak-balik di lapangan naik turun tangga, itu pun kalau terlambat. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, disiplin kita ikut Tuhan itu juga penting ya, untuk mendidik, mengajarkan kita supaya kita belajar disiplin diri sebagai pelayan Tuhan. Amin. Sebagai pemimpin, baik itu pemimpin di pemerintahan, di swasta, bahkan di gereja, kita harus belajar disiplin. Karena kita memiliki Roh Allah, itu kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus itu tertib, sopan, dan teratur. Ya, fungsi Roh Kudus yaitu tertib, sopan, disiplin, dan teratur. Jadi kalau kita mengaku kita adalah anak Allah yang rajin beribadah, rajin melayani pekerjaan Tuhan, tentunya kita buktikan diri kita ini harus tertib, disiplin, tidak sembarangan. Ya, kalau kita sembarangan dengan suami orang kita suka, atau kita kepingin mau jadi istrinya dia saja walaupun jadi sirinya, lah Tuhan marah seperti itu. Kita sudah menjadi pelakor di dalam rumah tangga orang lain, tidak menjadi garam dan terang lagi. Apalagi pernikahan mereka kalau bukan Kristen. Sedang kita seorang pelayan Tuhan, kita mau menjadi istri juga, ya. Nah, apakah kita tidak mengganggu rumah tangga orang lain? Itu tidak baik ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita tidak menjadi terang lagi di situ, bahkan menjadi bahan omongan orang, ya. Tapi juga tidak sesuai dengan firman, karena di firman Allah katakan kita sebagai pelayan Tuhan harus belajar disiplin karena kita memiliki Roh Allah, kita memiliki Roh Kudus. Fungsi Roh Kudus itu yaitu tertib, disiplin, dan teratur. Tertib ya. Ya, jadi kita harus belajar disiplin diri kita supaya dimanapun kita melangkah, ya kita bisa diterima karena ada terang Tuhan yang bercahaya di dalam hati di setiap langkah kita. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, di sini kita lanjut lagi yaitu ayat 7. Ya. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia, ya seperti saya katakan tadi ya. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi di sini hidup manusia itu adalah tabur dan tuai. Kalau kita menabur kejahatan, pasti kita akan menuai kejahatan. Kalau kita menabur kebaikan, pasti kita akan menuai kebaikan. Endingnya tepat pada waktunya. Pengkhotbah 3 katakan segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan akan menjawab. Entah itu baik dan jahat, Allah akan menjawab. Ya, karena pembalasan itu datangnya dari Allah kita. Ya, seperti di firman Tuhan katakan di Roma 12 ayat 17. Firman Allah katakan pembalasan itu di tangan Allah. Ya, jadi hidup kita ini tidak boleh sembarangan, apalagi kita ini seorang pelayan Tuhan, mengaku seorang pelayan Tuhan, full timer di gereja ataupun kita memegang satu sidang jemaat di gereja. Ya, kita harus belajar disiplin diri kita. Ya, jangan karena kita penuh kekhawatiran seorang janda suami meninggal, wah udahlah nggak apa-apa, kita jadi istri siri aja lah kepada orang, kepada mereka, dia kan punya jabatan bagus, dia punya duit banyak. Tidak boleh seperti itu. Itu memanfaatkan orang lain dan menjadi pelakor di dalam rumah tangga orang lain yang bukan Kristen. Ya, apalagi ini seorang pelayan Tuhan, sangat malu sekali ya. Bahkan sepertinya Tuhan dipermalukan. Ya, sehingga apa yang diterima? Yaitu kutuk sakit penyakit di Ulangan 28 ya. Baca di ayat 15 dan seterusnya. Ya. Kalau Tuhan murka kepada manusia, tidak ada manusia satupun yang dapat menghalangi. Ya, kalau sudah waktunya Tuhan, manusia siapapun tidak dapat menghalangi, tidak dapat membatasi kalau kuasa Tuhan murka Allah itu turun.
Oleh sebab itu, kenapa kita harus cepat-cepat sadar diri dan kita sama-sama mengintrospeksi diri, bertobat dan menyesal dengan semua kesalahan pernah kita lakukan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, karena seorang pemimpin itu menjadi sorotan. Menjadi seorang pemimpin itu harus menjadi teladan ya kepada bawahan, bahkan orang di sekitar. Ya, bukan karena pangkat jabatan yang hebat yang dipamer, tapi dari perilaku sehari-hari, ya, dari karakter, dari perbuatan sehari-hari, orang di sekitar akan menilai, ya. Ya, oleh sebab itu, kita semua mari sama-sama kita berjuang untuk kita melakukan apa yang baik, yang benar, yang berkenan di hati Allah. Kita melayani pekerjaan Tuhan, bukan kita melayani manusia, tapi kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Berarti kita lakukan itu dengan segenap hati. Walaupun Tuhan tidak melihat kita dengan kasat mata jasmani kita, tapi Tuhan lihat apa yang kita buat yang tersembunyi. Betul tidak? Ya. Dan Allah akan membongkar suatu saatnya. Karena Allah tidak mau dipermalukan, Allah juga tidak mau dipermainkan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, jadi kita semua tetap sama-sama berjuang untuk tetap maju terus kita di dalam Tuhan, ya. Manusia satupun tidak ada yang benar, tapi kalau Allah yang membenarkan kita, Allah yang menguduskan kita, sehingga kita dijadikan menjadi seorang pelayan Tuhan, entah itu di kantor pemerintahan, di swasta, ataupun kita sebagai pelayan Tuhan di gereja, di dunia bisnis, usaha, mata pencarian kita. Mari kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Jadi puji nama Tuhan. Kita lanjut lagi di sini ayat 7, dan yang dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ayat 8, kamu tahu bahwa setiap orang baik, hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Kalau kita menabur kebaikan, pasti kita akan menuai kebaikan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi marilah kita semua tetap berusaha untuk melakukan kebaikan, ya, supaya Tuhan disenangkan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita melakukan kebaikan itu dengan kasih, bukan karena terpaksa. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, di sini kita lanjut lagi ayat 8. Ya, ayat 8. Ayat 9 Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Jadi Allah kita tidak memandang bulu. Ya, kita sadar dengan diri kita, jangan melakukan kejahatan, apalagi mengancam-ancam orang, itu tidak baik. Ya, apa yang kita tabur itu nanti kita akan tuai, kita tidak tahu kapan. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, teguran sakit penyakit apalagi sampai tidak sembuh, nah itu sangat berat sekali ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Apa gunanya kita selalu beribadah, sedangkan di ibadah selalu mengatakan janji ibadah yaitu makanan minuman diberkati dan sakit penyakit dilalukan. Belalang, pelahap, pengerik, pelompat, pencuri, berkat firman Allah itu Allah akan lalukan dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana setiap hari berdoa, setiap hari ibadah, setiap hari khotbah, setiap hari kita melayani pekerjaan Tuhan. Sudah seperti kayak rutinitas, tapi sebenarnya pertobatan dalam diri kita ini sudah tidak ada. Sudah menjadi rohana lagi. Endingnya kita tutup mata, kemana tempat kita? Kita tidak akan kembali ke rumah Bapa, karena di dunia kita tidak disembuhkan. Karena Tuhan tidak mengampuni dosa kita. Kalau Tuhan mengampuni dosa kita, sakit penyakit itu Allah akan angkat, Tuhan akan sembuhkan. Dan Allah memberikan kesembuhan seperti Hizkia. Hizkia, dia benar-benar mengalami sakit yang begitu berat. Ya, Nabi Hizkia dia itu mengalami sakit penyakit yang begitu berat. Ya. Tapi Tuhan Yesus mengampuni dia, Tuhan Yesus menyembuhkan Hizkia.
Dan Tuhan memberikan usia, ditambahkan lagi kepada usia menjadi 15 tahun. Hizkia hidup, ya, ditambahkan usia oleh Allah. Hizkia, usia daripada Hizkia ditambahkan oleh Allah sehingga menjadi 15 tahun lagi dia hidup, ya. Puji nama Tuhan Yesus. Begitu juga kesaksian saya alami, ya. Bagaimana dulu saya sudah melayani pekerjaan Tuhan tapi saya belum sekolah Alkitab, ya. Ya, saya belum juga khotbah. Saya belum tahu khotbah. Saya masih doa-doa orang sakit, masih kunjungan dari rumah ke rumah, ibadah persekutuan, ministry, ya. Nah, saya pikir untuk anak saya mau makan untuk sekolah apa ya, kalau saya selalu di tempat ibadah, kalau toko atau rumah makan saya selalu tutup. Bagaimana Tuhan? Itu pertanyaan yang penuh kekhawatiran di dalam diri saya, ya. Sampai akhirnya saya tidak mau lagi melayani pekerjaan Tuhan sebagai pendoa syafaat di salah satu gereja di Kelapa Gading, ya. Nah, Tuhan menegur dan menghajar saya itu sangat luar biasa, ya. Waktu saya di Manado, saya ditegur Tuhan dengan bisu, ya. Karena memang saya ini guru senam dan selalu mengajar senam, tidak ada waktu untuk saya tinggal di rumah, ya. Karena saya ngajar senam dari instansi pemerintah, dari swasta, bahkan kita juga setiap kali ada acara dancer, saya bawa anak-anak, ya, untuk mengisi acara aerobik, sport atau dancer, bikin pertandingan, Castle Cup, atau kita bikin Castle Cup di Manado, bahkan kita bikin Kapolres Cup tahun 94, Castle Cup juga itu tahun 97 kita bikin di Manado, ya. Anak saya sudah lahir baru seberapa tahun, ya, ada setahun lebih. Saya udah mengajar pimpin lomba Castle Cup di Boulevard di depan Hotel Novotel dulu, ya. Kalau sekarang udah ganti, udah Rizky kali, ya. Hotel yang sekarang ini sudah ganti, saya nggak tahu lagi namanya apa, tapi kalau dulu saya tahu itu Hotel Novotel di depan lapangan situ saya pimpin lomba, ya. Dari semua sanggar fitness ada di Manado, Sulawesi Utara sampai Bitung, dari manapun mereka mengikuti event pertandingan aerobik, ya. Nah, jadi Tuhan menegur saya karena Tuhan tahu saya ini orangnya agak keras, ya, tidak mau. Karena saya pikir begini, prinsip saya, kalau saya tidak melihat Tuhan Yesus, saya tidak percaya. Saya prinsip seperti Thomas. Saya tidak melihat Tuhan Yesus, tapi saya tidak percaya, dan saya tidak percaya karena saya tidak melihat. Itu dalam hati saya, dan saya pernah katakan kepada teman saya, teman gereja. Dan tidak lama kemudian Tuhan memberikan penglihatan itu pada saya, supaya saya belajar untuk taat kepada Tuhan. Carilah Tuhan sampai ia ditemui dan berkenan di hatinya. Dan kita harus belajar taat tunduk kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Ya, seperti saya saksikan kemarin, ya, sesudah saya siaran, saya istirahat sebentar di sofa dan saya melihat YouTube, khotbah-khotbah di YouTube. Tidak lama kemudian saya tertidur. Tiba-tiba saya melihat ada Tuhan Yesus, ya. Di dalam saya melihat ini, di dalam saya tertidur ini, ya, antara sadar dan sadar saya melihat ada Tuhan Yesus memakai jubah putih, ya, dan dia menarik saya, dia memegang tangan kanan saya, dia menarik saya, ya. Tuhan Yesus memakai selendang merah, dia tidak memegang domba, tapi dia hanya memakai jubah putih dan selendang merah, dan dia menarik tangan saya, tangan kanan saya, ya. Saya tahu bersama bahwa Tuhan masih tetap mengasihi kita, supaya tetap selalu kita melayani pekerjaan Tuhan dalam keadaan apapun, dimanapun, entah itu di medsos ataupun di mana Tuhan bawa kaki kita. Mari lakukanlah pekerjaan Tuhan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bagian kita kerjakan, dan bagian Tuhan untuk memberkati. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Di sini juga ayat 9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman, ya. Jadi Tuhan tidak mengingatkan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak boleh saling mengancam, apalagi kalau suami, istri, adik, kakak, saudara bersaudara, ya, jangan saling mengancam. Tuhan tidak menghendaki, sekalipun kita berbeda gereja, sekalipun kita berbeda merek agama,
tapi Tuhan kita Allah yang hidup, Allah pencipta bumi langit segala isinya. Allah Maha tahu apa yang kita buat, ya. Satu kali kelak bila mana kita tidak sadar, tidak bertobat, Tuhan akan menegur dan menghajar, karena Dia sangat mengasihi kalau Allah menegur dan menghajar, ya. Begitu juga kaki saya. Sudah saya melayani pekerjaan Tuhan sebagai tim doa. Saya tidak mau berdoa melayani lagi karena saya sibuk mengajar senam pada mahasiswa Binawan di Jakarta. Saya memberikan privat karena saya pikir saya harus kerja untuk membesarkan anak saya. Dan saya lakukan itu. Selain saya mengajar di sanggar-sanggar fitness di Jakarta, saya mengajar juga kepada mereka yang mau privat menjadi guru senam walaupun itu tingkat dasar, ya. Saya mengajar, ya. Dan saya berusaha, dan saya sambil sekolah Alkitab walaupun masih dalam tingkat-tingkat dasar, ya. Saya masih membagi uang karena untuk sekolah anak saya dan diri saya juga, dan dalam usaha juga, ya. Puji nama Tuhan. Tahun 2017 baru ketemu dengan ayahnya Yosua, ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya. Saya sangat bersyukur, berterima kasih, ya. Entah itu dia mau akui dan tidak, tapi lewat doa puasa saya dengan hamba-hamba Tuhan, ya. Ya, ada beberapa hamba Tuhan, entah itu di jaringan doa nasional, jaringan doa sekota Jakarta Timur, tidak semuanya yang mendoakan saya, ya. Tapi dari 2006 saya sudah terlibat di pangkalan doa di Landmark lantai 22. Saya sebagai pendoa syafaat di sana, dan di gereja lokal, di gereja Bethel Indonesia, Bapak Pratikto, Ibu Romeksi, ya. Saya memang terdaftar di sana dari gereja lokal awal. Saya dari Manado langsung melayani di gereja Rayon 1G di Bapak Pratikto Romeksi, ya. Saya di situ dididik, ya, dari nol, dan saya diterjunkan lanjut ke jaringan doa nasional dengan dana yang diberikan untuk bantuan misi. Saya pelayanan ke daerah karena memang saya saat itu masuk dengan jaringan doa nasional. Saya diutus ke Aceh, ya, tahun 2006 masih tsunami. Saya sudah ke Aceh, walaupun saya takut ke sana, saya tidak punya dana, tapi mereka yang memberikan dana 10 juta, dan saat itu saya dipercayakan menjadi bendahara memegang dana 10 juta dalam satu tim. Ada 5 orang dari setiap denominasi gereja, hamba-hamba Tuhan, ada gembala juga. Di sana kita 2 minggu bertugas di Aceh, di tempat kita yaitu di Lumbatah, dan tempat menara doa kota itu di kota Banda Aceh. Ada menara doa kota di sana saat kita ke Aceh tahun 2006. Saya juga bergabung juga awalnya dari KPPI yang ada Ibu Susan Sumbaik, Ibu Pendeta Susan Baik, itu karena kesembuhan yang ada di gedung Advent di Pancoran, ya. Ya, saya sempat sekolah walaupun tingkat dasar saja saya di situ, karena saya sudah ambil keputusan untuk tetap jadi pelayan Tuhan tetap di Gereja Bethel Indonesia. Jadi saya tidak teruskan di KPPI ini yang ada di Ibu Susan Sumbayak, sekalipun sertifikat 2 saja yang dikasih, yaitu dia kasih mengenai belajar worship leader dan terlebih HMC, yaitu bagaimana cara memimpin, cara melayani dari awal, ya. Dan saya juga di gereja Bethel Indonesia juga di Pak Pratikto. Di situ juga dari tingkat dasar saya dari advance bahkan sampai ya 100, ya, sampai dia 400 di situ, ya. Saya tetap terus untuk mengambil tingkat dasar, dan terakhir saya mendapat gratis sekolah dari Pastor Benhin saat Pastor Benhin mengadakan seminar KKR besar-besaran di Jakarta. Saat itu anak saya masih kelas 5 SD, dan saat itu dia mengadakan seminar di PRJ dan di Ancol, dan saya termasuk 10 besar pendoa syafaat. Jadi yang masuk 10 besar pendoa syafaat se-Jabotabek termasuk saya dikasih gratis sekolah padat. Jadi saya bawa anak saya duduk di tempat kuliah, yaitu Yosua, ya. Tapi itulah kuasa Tuhan, ya, yang terjadi dalam kehidupan saya, walaupun ada pergumulan yang saya hadapi dan ada doa yang tetap saya gumulkan, tapi saya yakin, percaya, pastinya Tuhan akan mendengarkan.
tepat pada waktunya ya. Begitu juga Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita tidak tahu apa yang Bapak Ibu kasih dalam Tuhan gumulkan di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis ya, kita tidak tahu. Tapi di saat Ibu berdoa dengan tekun, dengan yakin, dengan iman dan percaya, kita taat kepada Tuhan. Ketaatan itu penting ya. Jadi Allah akan memberikan ya jawaban tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka mengenai ketaatan menghasilkan, mendatangkan kemenangan ya. Jadi sini perikopnya yaitu saya memberikan tema di mana ketaatan mendatangkan kemenangan ya. Kita lanjut lagi dengan 1 Korintus 1 ayat 8. Roma 1 ayat 5 ya. Roma 1 ayat 5. Di mana kita harus taat Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tanpa ketaatan kita tidak akan menerima hasil ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, jadi kita harus belajar taat. Begitu juga kalau di saat kita taat, kita akan merasakan kita ada sukacita gitu. Jadi karena kita ini benar-benar memberikan ketaatan sepenuhnya kita kepada Tuhan ya, yaitu komitmen kita kepada Tuhan dengan kita setia, kita taat ya, dalam keadaan susah dan senang kita menghadapi suatu pergumulan hidup ya, pastinya Allah akan menjawab doa-doa kita. Dan Allah menginginkan dalam kehidupan kita supaya kita tidak bercacat celah ya. Kalau dosa kita buat terus setiap hari, kita sudah tahu itu bahwa dosa tidak boleh kita lakukan, tapi kita masih sengaja dan kita bahkan melakukan sengaja dan melawan Tuhan. Nah, bagaimana doa itu mau dijawab? Kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, jangan salahkan Tuhan, salahkan kepada diri sendiri ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Supaya kita di saat Tuhan mengangkat kita tidak kedapatan bercacat celah ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 8. Mari kita buka 1 Korintus 1 ayat 8. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 8 firman Tuhan katakan, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Allah mengingatkan kita kepada hamba-hambanya, pelayan Tuhan dimanapun berada, baik jemaat Tuhan dimanapun berada, siapapun kita. Di saat kita mengikuti Tuhan, kita ingat ya bahwa kita harus menjaga diri kita. Ya, kita harus menjaga kekudusan kita supaya kita tidak bercacat celah. Saya memberi contoh. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang, ya, memberi kepada orang, entah kita memberi itu suatu hewan, contohnya hewan, kita memberi hewan itu seperti hewan kucing gitu ya. Misalkan orang lain minta kepada kita, kalian ada kucing enggak? Aku butuh kucing karena di rumah banyak tikus gitu. Oh iya ya, nanti saya kasih Bu, kebetulan kucing saya banyak Bu. Oh ya, saya tunggu ya Bu. Nah, dia berharap kita memberi kucing tidak cacat. Begitu kita bawa kucingnya pincang, bagaimana dia mau kejar tikus? Bagaimana kucing mau kejar tikus kalau kedua kakinya pincang, cacat kucingnya? Tentunya yang akan menerimanya tidak setuju, tidak suka. Begitu juga Allah kita, ya, pencipta bumi langit segala isinya, kita memberi persembahan korban kalau cacat, ya. Bagaimana? Apakah itu menjadi persembahan yang berkenan di hati Allah? Tentu tidak ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu Allah mengingatkan kita supaya tubuh ini biarlah tidak bercacat celah. Karena memang ada firman-Nya. Firman Allah katakan, kuduskanlah kamu karena Allah itu kudus adanya. Kita akan tinggal bersama Bapa di surga. Allah itu kudus dan kita harus kudus. Kapan kita harus kudus? Mulai di dunia ini kita belajar menjaga kekudusan. Begitu Tuhan mencabut napas kita, kita akan tinggal bersama Bapa di surga.
Ya, ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bagaimana kalau kita mau tinggal dengan Bapa di surga? Di saat Tuhan cabut napas kita masih dalam hidup perselingkuhan. Ya, Tuhan sudah cabut napas kita, tapi kita masih bersama dengan suami orang agama seberang, bukan Kristen. Ya, apakah kita masuk ke surga? Ya, jawab sendiri ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, kita semua belajar untuk introspeksi diri supaya kita memberikan tubuh kita kepada Tuhan, tidak bercacat celah. Ya, karena memang di firman yang katakan ya di sini ayat 8 di sini firman Allah katakan ya. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian dan akan kamu semua, sebab aku ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia. Mohon maaf, ayat 1 dan 1 Korintus 1 ayat 8. Wah, mohon maaf. Ini karena angin jadi ketutup Alkitabnya, saya jadi salah baca. Mohon maaf ya. 1 Korintus 1 ayat 8 mengenai tidak bercacat celah. Ya. Ya, jadi kita tidak bercacat celah. Ya, 1 Korintus 1 ayat 1. Oh, ini nih ya. Ayat 8, ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Allah tidak pernah berubah. Ya, manusia boleh seringkali berubah. Ya, pagi ini bilang A, besok bilang B, sore bilang C, malamnya bilang D. Ya, tapi kalau Tuhan tidak pernah berubah firman-Nya. 2000 tahun lalu Alkitab ini sudah ada. Ya. Ya, dan tidak pernah berubah. 1 iota pun tidak boleh kurang. Tidak boleh ditambah, tidak boleh kurang. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Jadi kita hargai firman Allah. Jangan tambah, jangan kurang. Nah, jadi ya, kalau manusia boleh suka tambah kurang, ya. Tapi kalau firman Allah tidak boleh tambah kurang, sesuai apa yang tercatat. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Begitu juga Filipi 1 ayat 10. Mari kita buka Filipi 1 ayat 10. Ini mengenai tidak bercacat celah. Filipi 1 ayat 10, yang mau catat silakan, yang tidak mau catat juga tidak masalah ya. Biar dihafal saja. Ayat Filipi 1 ayat 10 firman Allah katakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus menjelang hari Kristus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di sini lebih ini lagi, suci dan tidak bercacat celah. Bagaimana kita mempertahankan kesucian diri kita, kekudusan kita? Sanggup enggak? Hanya Tuhan yang tahu. Oleh sebab itu kita selalu diisi dengan firman Allah yang akan mencas diri kita supaya tidak lobet ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. HP itu kalau tidak dicas lobet. Begitu juga diri kita. Kalau kita tidak dicas ya dengan firman, tentunya iman kita akan kendor atau naik turun ya. Ya, hampir-hampir melobet. Nah, ini bahaya kalau sudah lobet ya. Oleh sebab itu rajin-rajinlah kita membaca Alkitab. Kita beri waktu untuk Tuhan, untuk kita baca Alkitab ya. Di saat kita tidak sibuk ya, di kantor kan ada Alkitab di HP ya, boleh kita buka dan kita baca ya. Nah, kalau lagi istirahat siang makan, kita baca 1 ayat, 2 ayat, mau 1 pasal, terserah semampunya ya. Oleh sebab itu Allah mengingatkan kita supaya kita rajin baca Alkitab ya, supaya di saat ada yang menyampaikan firman Allah di ibadah, di gereja, di ibadah ministry ya, kita bisa tahu ya, oh firman ini ada tercatat di sini ya. Ya, apalagi kalau kita catat, kita baca di rumah lagi supaya kita ingat, dan itu boleh menjadi remah termeterai di setiap loh hati kita yang paling dalam. Ada amin. Dan Allah akan memberikan pertumbuhan. Allah Roh Kudus akan memberi pertumbuhan sehingga kita boleh mengalami pertobatan yang benar di hadapan Allah kita. Dan kita boleh menjaga kekudusan
supaya kita tidak bercacat celah. Ya, intinya kita memiliki iman dan ketaatan kepada Allah kita yang hidup. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebagai anak-anak kita harus taat, tunduk kepada orang tua. Begitu juga sebagai ibu bapak, orang tua kita harus tunduk ya kepada Allah kita yang luar biasa. Karena Dia adalah Allah pencipta bumi langit segala isinya di dalam Yesus Kristus. Kita harus tunduk di dalam otoritasnya. Amin. Kalau kita dengar-dengaran kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus, begitu juga anak-anak kita pasti akan menurut setiap nasihat kata yang disampaikan oleh ibu bapak kepada anak-anaknya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang terpenting di sini yaitu kita taat. Dengan ketaatan kita menghasilkan ketekunan, dan kita akan meraih kemenangan yang berasal daripada Allah Bapa kita di surga. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Cukup sampai sini firman Allah yang sudah saya bagikan. Saya yakin percaya Allah akan menyempurnakan firman Allah yang saya sudah bagikan, dan kita baca kembali di rumah. Yang mencatat silakan baca lagi di rumah sehingga kita boleh ingat lagi apa yang kita tulis, sehingga kita boleh baca kembali dan itu boleh menjadi rema ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sampai sekarang ini saya juga tetap masih baca dan saya tulis ya. Kadang saya foto lewat HP supaya saya baca kembali di rumah ya. Itu menjadi PR buat kita. Karena kalau di gereja kita terbatas waktu ya. Tapi kalau di rumah kita tidak ada kesibukan, kita bisa baca Alkitab, kita bisa berdoa ya. Kalau kita tidak ada kesibukan, kita bisa baca Alkitab ya. Itu untuk makanan rohani kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah batinnya kita semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Dan terpenting kita miliki iman dan ketaatan kita kepada Allah sehingga menghasilkan ketekunan, kemenangan yang berasal daripada Allah kita yang hidup. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya tutup firman Allah di sore hari ini dengan angkat satu pujian yang berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Benar Bapa di surga, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, karena di sore hari ini kami sudah dibekali dengan kebenaran firman Allah, di mana taat dan kasih. Kita harus memiliki iman dan ketaatan kepada Allah kita di dalam Yesus Kristus. Kita taat tunduk kepada pemimpin yang ada di dunia dan pemimpin yang ada di surga, sehingga kita boleh menghasilkan ketekunan dan kemenangan yang berasal daripada Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapak, firman Allah sungguh luar biasa yang Bapak berikan bagi kami semua, sehingga ini boleh menjadi rema termeterai di setiap hati pribadi, lepas pribadi kami semua, dan dimampukan untuk kami dapat merenungkan dan melakukan firman Allah mulai saat ini, besok, dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama bersyukur berterima kasih juga Bapak, untuk Bapak di mana sore hari ini hamba akan berdoa juga untuk pemerintah bangsa negara Indonesia, mulai dari pemerintahan Jokowi, alat negara, TNI, Polri, para penegak hukum, bahkan terlebih para menteri kabinet yang ada, bahkan DPR tingkat 1, DPR tingkat 2, Pak Jokowi, Pak Maruf, di dalam nama Tuhan Yesus, jamah satu persatu Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang menjadi pergumulan di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam usaha mata pencarian mereka, di dalam mengurus program-program pemerintahan yang ada di Indonesia, Tuhan Yesus tolong campur tangan, berikan
solusi yang tepat, sehingga semua boleh berjalan dengan lancar. Kehendak mulai yang jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, hamba berdoa untuk Bapak pemimpin-pemimpin agama masyarakat Indonesia. Tuhan, Engkau yang lebih mengetahui apa yang menjadi permasalahan hidup. Engkaulah Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi isi hati dalam pergumulan masing-masing, baik pemimpin-pemimpin agama dan masyarakat Indonesia. Tuhan Yesus, tolong masing-masing Tuhan berikan solusi yang tepat dari setiap permasalahan yang dialami, yang digumulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin percaya mujizat Tuhan Yesus itu terjadi bagi pemerintah, alat negara, para penegak hukum, bahkan terlebih pemimpin agama masyarakat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus nantinya akan mengadakan Pilpres Tuhan tahun 2024. Tuhan, kami mendukung biarlah kuasa-Mu Tuhan terjadi dengan luar biasa. Bapa di surga, kami yakin percaya Bapa di surga menyediakan pemimpin presiden yang takut akan Allah Bapa di surga, yang memimpin bangsa kami Indonesia yang tercinta di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami yakin percaya suara terbanyak dari rakyat Indonesia benar-benar memilih pemerintah presiden yang akan terpilih nanti, di mana Pilpres 2024 kami yakin percaya akan sukses dan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus yang manis. Hamba berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan, orang kudus dimanapun berada, baik yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri, baik itu pendeta, gembala sidang, pendoa syahwat, para misionari, penginjil, bahkan para biarawan, biarawati, jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan, tolong kami semua Bapa. Biarlah Bapa Engkau perlengkapi kami terus dengan kebenaran firman Allah. Engkau Tuhan sanggup memberikan kami roh hikmat, wahyu, pengenalan, pengertian akan firman Allah, dan perluas kapasitas pengembalaan pelayanan misi yang ada, sehingga boleh menuai jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, jadikanlah jiwa-jiwa ini untuk menjadi jemaat yang setia di setiap gereja lokal yang ada, bahkan di mana Engkau mengutus mereka di setiap kota negara, di setiap desa, bahkan di setiap suku-suku pulau dimanapun Injil belum Tuhan dijamah. Biarlah benar-benar Tuhan, di mana satu pulau belum masuk Injil, Tuhan kami yakin percaya Engkau terlebih dahulu ada di sana dan sanggup mengingatkan mereka untuk mencari Allah kita di dalam Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Bapa, ibadah di sore hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan yang penuh kasih. Biar Engkau Tuhan yang beracara sepenuhnya Tuhan. Bahkan terlebih sore hari ini hamba akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sore hari ini saya sudah membagikan suatu doa pujian dan penyembahan firman Allah, sekalipun singkat saja ya. Mungkin bagi saya ini singkat, tapi bagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan dimanapun berada mungkin agak kepanjangan, tapi saya mohon maaf ya agak kepanjangan sedikit, tapi saya yakin percaya kalau kita ikut Tuhan dengan serius kita tidak pernah bosan. Firman Tuhan katakan di Lukas 18 ayat 1, jangan jemu-jemu untuk kita berdoa, jangan bosan-bosan untuk kita beribadah. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, carilah Tuhan sampai ia ditemui dan berkenan di hati Allah. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, sampai ketemu berikut lagi. Saya tidak tahu hari apa, tapi saya yakin percaya bila mana kita bertemu pastinya ada sukacita dan sejahtera di saat kita beribadah singkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu kasih dimanapun berada. Saya yakin percaya di saat beribadah Allah sudah memberikan janji ibadah, yaitu makanan minuman diberkati dan sakit penyakit dilalukan. Itu adalah janji ibadah. Dan belalang pelahap, pengerik, pelompat, pencuri berkat firman Allah itu Allah sudah singkirkan dalam kehidupan kita. Jadi kita beribadah, kita menerima garansi. Amin.
Kalau kita memberi suatu barang tidak ada garansi, berarti itu abal-abal, ya. Tapi kalau kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, kita akan menerima janji ibadah itu. Makanan minuman diberkati dan sakit penyakit dilalukan, belalang pelahap pengeri pelompat pencuri berkat firman Allah itu Allah akan singkirkan dari kehidupan kita orang percaya kepadanya. Amin. Yang penting kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Shalom.